Wah, tak disangka kamu sudah menjadi aktor terkenal dan sedang membintangi film komedi dengan bumbu laga dan petualangan yang seru. Kamu punya jutaan rupiah dan jutaan penggemar. Keren kan? Tapi kamu masih mencari sesuatu yang lebih. Kamu ingin peran serius dan penghargaan akting. Oleh karena itu, kamu memutuskan untuk memainkan karakter yang kehilangan semua giginya. Dan agar lebih siap menghadapi adegan itu, kamu memilih untuk benar-benar mencabut semua gigimu. Hari pertama, kamu sudah berdiri di seberang klinik gigi. Kamu ragu, apakah kamu benar-benar perlu melakukan ini? Seberapa jauh hidupmu akan berubah? Apa kata orang nanti? Tapi keputusanmu sudah bulat. Kamu pergi ke klinik itu, duduk di kursi. Sang dokter gigi memberimu anestesi dan kamu pun tertidur. Kamu mendengar suara sang dokter gigi. Dia bertanya bagaimana kondisimu sekarang. Kamu ingin menjawab, lumayan baik. Tapi yang terucap malah Konsonan menjadi sangat sulit diucap dan kamu masih teler karena anestesi. Dokter gigi mengatakan operasi barusan berjalan lancar dan memberimu cermin. Kamu takut untuk menatapnya, tapi tetap melakukannya. Di pantulan cermin, kamu melihat mulut tanpa gigi. Kamu berjalan menyusuri jalanan kota dengan memakai kacamata hitam, masker medis, dan hoodie supaya orang lain tidak mengenalimu. Kamu pergi ke toko untuk membeli susu. Sang kasir bertanya apa kamu membawa kantong belanja, tapi kamu tidak bisa menjawab dengan jelas. Gigi memengaruhi aliran udara ketika kita berbicara. Selain itu, lidah harus bersentuhan dengan gigi untuk mengucapkan sejumlah kata dengan tegas dan jelas. Sang kasir tidak paham apa yang kamu katakan, jadi kamu mengeluarkan ponsel dan mengetiknya. Kamu menggunakan metode komunikasi ini untuk hari-hari selanjutnya. Hari ketiga, hidup tanpa gigi rumit sekali. Kamu tidak pede bertemu orang, tidak mau diwawancara, dan tidak datang ke pesta karena kamu tidak bisa melafalkan ucapan dengan baik. Acara infotainment melaporkan bahwa kamu sedang bekerja keras untuk mempersiapkan peran sebagai pria ompong. Tapi tidak ada yang tahu kalau kamu benar-benar mencabut semua gigimu. Rekaman dimulai 3 hari lagi. Kamu pun mempelajari naskah dan bahkan menyewa jasa ahli terapi wicara untuk mengajarimu mengucapkan kata-kata sejelas mungkin. Ahli gizi juga membantumu. Dia menyiapkan menu diet sehat yang sebagian besar dipenuhi smoothie. Kamu terlelap lebih awal daripada biasanya dan merasa ada sesuatu yang belum kamu lakukan. Kamu menyengir dan memperlihatkan senyum ompong. Inilah salah satu keuntungan utama dari tidak punya gigi. Kamu tidak perlu membersihkannya lagi. Kamu bisa melupakan sikat gigi, benang gigi, dan pasta gigi. Kamu mengatupkan rahang dan merasakan gesekan lembut antara gusi atas dan bawahmu. Kamu pun teringat pada masa kecilmu ketika kamu kehilangan gigi susu. Keesokan paginya, kamu tak perlu berlama-lama di kamar mandi. Artinya, kamu bisa tidur sedikit lebih lama. Hari ketujuh, kamu membuat sutradara terkesan atas tekadmu. Kru syuting mengagumimu, tapi kamu masih ragu. Kamu mencoba tidak banyak berkomunikasi dengan orang lain. Meski sudah berlatih dengan terapis wicara, ucapanmu masih sulit dipahami. Jadi, sutradara memutuskan untuk merekam suara orang lain dan memasukkannya ke dalam dialogmu. Setelah rekaman, kamu ke supermarket. Kamu berhenti di dekat rak yang sebelumnya selalu kamu lewati. Tanpa gigi, kamu tidak perlu khawatir akan gigi berlubang. Kamu memasukkan coklat batangan, permen, selai, 10 jenis es krim, milkshake, dan bahkan koktail mewah ke keranjang. Seorang anak kecil melihatmu dengan iri. Kamu pun membalasnya dengan senyum ompong. Kamu memasukkan semua bahan manis ini ke mixer besar di rumah dan membuat koktail coklat besar. Kamu menghabiskan sepanjang malam meminumnya dengan ditemani es krim. Untuk pertama kali setelah sekian lama, kamu bahagia. Hari ke-12, rekaman film berjalan super lancar. Suasana hatimu sangat baik dan kamu merekam adegan paling krusial. Tiba-tiba, perutmu keroncongan sehingga aktingmu sedikit terganggu. Tubuhmu lelah karena diet smoothie. Perutmu kesulitan mendapatkan vitamin sehingga menimbulkan masalah pencernaan. Kamu perlu makan sesuatu yang lebih padat. Hari ke-13,
Kamu datang ke klinik gigi lagi. Sang dokter mengambil foto rahangmu dan membuat protesis. Protesis? Intinya dia membuatkanmu gigi palsu. Gigi palsu ini akan membantu mengunyah makanan dan berkomunikasi. Sesuai dugaan, gigi palsu itu ampuh. Kamu bicara dengan jelas lagi, dan orang-orang akhirnya memahamimu. Tempat pertama yang kamu tuju adalah restoran, dan kamu langsung memesan burger tebal. Kamu segera menggigit dan menyadari masalah makanan lain yang kini kamu miliki. Yap, gigi palsu memang membantumu mengunyah, tapi sayangnya menekan gusimu. Selain itu, partikel makanan terselip dan tersangkut di bawah gigi palsu sehingga mengiritasi seluruh mulutmu. Gigi palsu itu tidak terlalu berat, tapi lumayan besar sehingga mulutmu terasa sempit. Dan yang paling tidak enaknya adalah kamu tidak bisa merasakan makanan seperti sebelumnya. Langit-langit mulutmu juga memiliki pengecap rasa, tapi kini terhalang oleh gigi palsu. Jadi, kamu pun mencari makanan biasa. Pada malam hari, kamu menaruh gigi palsu ke segelas kecil cairan agar tetap bersih. Hari ke-16, setelah hampir seminggu, kamu merekam ulang adegan penting itu lagi. Kamu berlatih, berdiri di depan kamera, dan perutmu masih keroncongan. Ya, sekarang kamu memang memakan makanan biasa, tapi semuanya masuk ke lambungmu dalam potongan-potongan besar, sehingga sulit dicerna. Selain itu, kamu sering lelah, dan berat badanmu turun. Tubuhmu kehilangan energi setiap harinya, dan sistem kekebalanmu melemah. Tapi kamu punya solusi. Kamu mengambil makanan biasa dan menggilingnya menggunakan blender. Burger, sayur, steak, muffin, dan puding semuanya disajikan dalam bentuk cair. Yap, memang agak enak, tapi kamu bersedia menahannya demi seni peranmu. Hari ke-24, burger cair membantumu menaikkan berat badan lagi ke tingkat normal. Hampir semua adeganmu sudah selesai digarap dan kamu mulai menantikan semua ini akan berakhir. Hari ke-30, sebulan tanpa gigi. Hari ini adalah hari terakhir rekaman. Sutradara dan seluruh kru berterima kasih atas kerja kerasmu. Kamu bergegas ke klinik untuk memulai perawatan pemulihan gigi. Sang dokter gigi akan memasukkan implan gigi mahal yang nantinya lebih kuat dan lebih baik daripada gigi aslimu. Kamu sudah duduk di kursi dan siap dioperasi. Ponselmu berdering dari sang sutradara rupanya. Dia bilang ada kebakaran di ruang editing dan semua file videonya ludes terbakar. Kamu harus merekam ulang film ini. Kamu lari ke studio dengan marah. Kamu tidak percaya semua usahamu lenyap. Kamu tidak mau hidup tanpa gigi lagi. Sang sutradara menyarankan kalian hanya akan menggunakan CGI untuk menghapus gigimu secara digital. Dengan begitu, implan gigimu tidak perlu dilepas. Kamu memikirkannya matang-matang di rumah. Di dapur, kamu melempar sepotong pizza ke blender, mengonsumsinya, dan memutuskan untuk tidak memulihkan gigi dulu. Efek visual jauh berbeda dengan kemampuan akting aktor sejati, pastinya. Hari ke-35, syutingnya dimulai lagi. Kamu bekerja keras dan adeganmu bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Hari ke-70, semua proses rekaman akhirnya selesai. Segalanya berjalan baik dan filmnya diprediksi akan luar biasa. Kamu kembali ke trailer, mencuci muka, dan membuat koktail burger terakhir. Hari ke-71, operasimu akhirnya dimulai. Sang dokter gigi butuh 2 minggu untuk memulihkan gigimu sepenuhnya. Akhirnya, kamu melihat ke cermin dan tersenyum dengan 32 gigi. Kamu menggigit apel besar-besar. Mantap! Sepanjang hari, kamu memakan makanan biasa. Keesokan paginya, otot rahangmu sakit seolah kamu melatihnya di gym. 6 bulan kemudian, filmmu dirilis. Penonton dan kritikus film sangat terkesan. Film ini menghasilkan banyak penghargaan, termasuk 1 penghargaan untuk penampilanmu. Kamu membuktikan kepada seluruh dunia bahwa kamu adalah aktor sejati. Kamu bangga sekali kepada dirimu sendiri dan mengenang kembali betapa kerasnya kamu berusaha demi peran ini. Kamu tidak menyesal dan senang bahwa semuanya berakhir dengan baik. Kamu tidur dengan senyum lebar di wajah. Tiba-tiba, ponselmu berdering. Si sutradara lagi rupanya. Dia mengatakan studio film dan produser sudah menyetujui sequel filmmu dan ingin kamu kembali memerankannya. Kamu pun meminta waktu sebentar karena masih ingin merasakan nikmatnya mengunyah makanan.